Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam sejahtera untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bertemu ibadah secara online, walaupun dalam situasi pandemi, situasi yang sangat terbatas ini, tetapi hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah terbatas. Inilah waktu yang terbaik bagi kita. Sebelumnya kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, yang berkuasa, bahkan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur buat kesempatan yang terindah ini Engkau berikan bagi kami. Kami belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebelumnya kami mohon pimpinan daripada kuasa-Mu Tuhan. Kau berkati semua jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Semua kami para pelayan Tuhan, bahkan terlebih hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan hari ini. Engkau urapi bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Senantiasa apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu benar-benar berasal daripada kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bahkan semua kuasa-kuasa gelap, iblis yang mengganggu konsentrasi kami, pikiran kami, hati kami usir, kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan, keluar dari tempat ini. Hanya kami bisa fokus, hanya tertuju kepadamu Tuhan, bahkan pada firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kuatkan kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan, katakan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, langsung kita buka firman Tuhan pada kita hari ini, yang sebagai bahan renungan kita, yang kita renungkan di dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayat 27. Firman Tuhan berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27 berkata, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudah jelas bahwa kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri kepada orang-orang pada saat itu, pada jemaat-jemaat Tuhan, bahkan sampai kepada kita orang-orang yang percaya hari ini. Tema bulanan kita, ya, yang kita bahas bulan ini, yaitu hidup dalam kekuatan Roh Kudus. Hidup dalam kekuatan Roh Kudus. Kemarin habis kita ibadah kenaikan, ya saudaraku ya, ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan saat ini kita diingatkan kembali bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus campur tangan dalam setiap kelemahan orang percaya, saudaraku ya. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, diperkirakan ada sekitar 4.200 agama di dunia ini. Salah satunya elemen yang menonjol dalam sebuah agama adalah doa. Kenapa saya katakan doa? Karena doa adalah nafas kehidupan orang percaya yang bisa kita utarakan komunikasi kita langsung dengan Tuhan. Lewat doa itu adalah kita bisa mendapatkan kekuatan. Roh Kudus memberkati kita semua, akan menguatkan kita Bapak Ibu. Demikian pula kekristenan memandang doa sebagai sebuah aktivitas rohani yang penting. Ini sangat penting saudaraku ya. Doa itu sangat penting di dalam kehidupan saya dan saudara, semua jemaat. Tanpa doa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ada kutipan yang berbunyi begini saudaraku. Saya sebut tadi, doa adalah nafas kehidupan orang percaya kepada Tuhan. Hal ini didukung juga oleh Alkitab saudaraku. Misalnya, Rasul Paulus berkata di dalam Kolose pasal 4 ayat 2, dia katakan apa saudara? Bertekunlah
di dalam doa. Ya, benar ya. Di dalam Kolose dia berkata bahwa bertekunlah di dalam doa. Kenapa kita bertekun di dalam doa? Karena itu adalah hubungan kita dengan Tuhan harus setiap hari dan setiap saat, tidak ada batas buat kita orang percaya kepada Tuhan untuk tetap berdoa, sujud di hadapan Tuhan. Jadi doa itu merupakan undangan dari Tuhan sendiri, dan kita diminta untuk melakukannya dengan setia. Kebanyakan orang saat ini rajin ke gereja, rajin ke dalam persekutuan, bahkan menyebut dirinya bahwa saya Kristen, tetapi kebanyakan orang tidak tahu berdoa. Kita tidak tahu apakah dia malu atau dia berkata bahwa saya masih belum bisa. Padahal sudah dijelaskan bahwa di dalam kitab Roma ini Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Tuhan pada saat itu, kepada orang percaya, bahwa Roh Kudus membantu kita, menolong kita. Karena tugas Roh Kudus adalah menolong, menghibur, bahkan mengajar kita segala sesuatu yang harus kita lakukan dan kerjakan. Hal yang Roh Kudus lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pertama, Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Harus jangan jemu-jemu buat baik, bahkan untuk berdoa, untuk menghadap Tuhan. Dalam arti harus setiap waktu kita memberikan waktu kita untuk Tuhan, sehingga Roh Kudus itu menolong kita. Terkadang ketika hidup sedang berat dan kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, saudara. Kalau kita dalam segala macam tekanan hidup ini, kadang-kadang kita berkata, saya mau buat apa ini? Saya mau buat ini, saya mau buat kerja, tapi hidup saya ini lemah, imun saya lemah. Ketika imun kita lemah, saya mau katakan imanmu juga adalah lemah, ikut lemah. Tetapi haruslah kita berdoa. Karena itu adalah kehidupan kita, saudaraku. Hidup di dalam kekuatan Roh Kudus itu harus kita butuh yang namanya Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Yang dikatakan di dalam ayat Roma ayat 8 ayat 26 itu. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Itu kelemahan kita, saudara. Kita tidak tahu harus yang mana kita doakan. Karena kalau kita berdoa di dalam diri kita sendiri, hanya untuk diri kita sendiri, karena kalau kita lupa mendoakan orang lain. Tetapi di sini firman Tuhan menekankan kita harus mendoakan. Kita berdoa untuk semuanya. Bukan hanya untuk diri sendiri. Tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, saudara. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh Kudus itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Orang kudus itu siapa? Yang satu adalah gereja, itu orang-orang yang percaya. Gereja itu adalah orang-orang yang keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Itu adalah orang kudus, itu adalah gereja, saudara. Jadi mari kita perhatikan dan pelajari firman Tuhan ini, saudara. Terdapat di dalam Roma tadi 8:26-27. Yang dimaksudkan di sinilah adalah di dalam poin ayat 26 tadi, kelemahan yang dimaksud di sini ketidakmampuan kita untuk mengetahui situasi, memahami situasi, dan mendoakan situasi itu dengan apa? Dengan benar. Karena kalau kita tidak tahu, kadang-kadang kita berkata, situasi ini tidak baik. Apakah bisa saya berdoa? Apa ini waktu yang tepat untuk kita? Tetapi saya mau katakan, saudara, baik tidak baik waktunya, lakukanlah yang terbaik. Sujud di hadapan Tuhan, berdoalah, meminta kekuatan. Roh Kudus juga saya mau katakan bahwa dia sebagai pengajar dan pengingat kita. Di saat kita lupa, Roh Kudus mengingatkan kita. Tugas saya seperti apa ya? Roh Kudus ingatkan kita, saudara, karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Roh Kuduslah yang mengajarkan kita tentang jalannya. Dia berkata, ini jalanku, ini jalanmu.
Tidak. Saya mau katakan, jalannya Tuhan adalah hanya satu, adalah sesuai dengan firman Tuhan. Waktu dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku adalah Yesus Kristus. Harus melalui jalannya Tuhan, sehingga kita tidak mudah tersesat dalam kehidupan ini. Maka itu seringkali di dalam hidup ini, saudaraku, ketika kita hendak berbuat dosa, akan ada sebuah bisikan yang mengingatkan kita akan kebenaran yang seharusnya kita lakukan, saudara. Firman Tuhan ini kalau kita merenungkan setiap hari dan setiap saat, saudara, dia selalu mengingatkan kita. Ini adalah kena ini. Firman Tuhan berkata, lakukan ini. Tetap semangat. Ya, semangat itu harus dimiliki oleh orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Ya, karena Roh Kudus itu adalah ketika melakukan apa yang dilakukan dalam kehidupan kita, otomatis kita senang. Ya, karena kita selalu hidup ini adalah tadinya lemah, tetapi kita kuat. Karena dia penghibur. Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu di dalam Yohanes 14 ayat 26. Jadi mula-mula Roh Kudus akan mengajarkan kita akan kehendak Tuhan, sehingga kita dapat melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Akan terlebih-lebih juga di hadapan sesama kita. Kita melakukan yang benar. Dan setelah itu, ia mengingatkan kita ketika kita mulai melupakan kehendak Tuhan tersebut. Karena kalau kita lupa, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena kalau kita mempertahankan ego saya, enggak, ini yang benar. Ini benar saya. Tetapi saya berkata bahwa menurut kamu adalah benar. Tetapi menurut pandangan Tuhan belum tentu benar. Karena orang baik belum tentu benar. Tetapi orang benar otomatis sudah benar, yang dikatakan adalah sudah benar, sudah baik, benar. Ya. Poin yang kedua, hal-hal yang Roh Kudus lakukan di dalam kehidupan orang percaya. Ya, Roh Kudus yang akan membimbing kita, saudaraku. Ya, Roh Kudus akan membimbing kita. Ya, seringkali sebagai orang Kristen kita bingung harus mengatakan apa kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, saudaraku. Saya mau buat apa ini? Kalau saya sudah percaya, sudah menerima Yesus secara pribadi saya, bahkan saya ini adalah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Apa yang saya harus buat ketika saya menghadapi orang tersebut? Makanya firman Tuhan berkata bahwa harus kita datang kepada Tuhan. Kita harus belajar kebenaran firman Tuhan sehingga kita mudah dimengerti. Ya, orang-orang Kristen jangan hanya sekedar KTP, tapi marilah kita benar-benar merenungkan firman Tuhan ini dan benar-benar melakukannya untuk mencari jiwa-jiwa yang ada. Ya, itu yang terbaik bagi kita, bahkan terlebih bagi Tuhan. Tetapi apabila ia datang Roh Kudus dalam ia datang, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 13, ya. Yohanes 16 ayat 13. Di situ dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasa, saudara. Roh Kudus itu dia akan memberitakan kepada saya dan saudara hal-hal yang akan datang. Ya, apabila orang diperhadapkan di dalam berbagai macam tantangan, problema di dalam kehidupan kita, ada satu pribadi yang menolong kita, saudara. Siapa namanya? Yaitu Yesus. Ya, ada satu pribadi
yang memperhatikan, yang menolong saudara dan saya adalah Yesus. Ya, karena Roh Kudus itu adalah yang selalu memberkati kita, Bapak Ibu. Dan orang percaya kepada Tuhan juga yang sudah dikuatkan oleh Tuhan harus memiliki buah, bahkan harus menghasilkan buah. Otomatis orang yang percaya kepada Tuhan tahu apa itu buah yang kita hasilkan. Itu terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Apa itu saudaraku? Pasti ada di luar kepala. Tapi saya bacakan kepada kita saudaraku. Bacakan ya. Nah, di sini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Harus ada sukacita dulu. Membangkitkan semangat kita ini. Karena Roh Kudus turun atas kehidupan kita semua. Maka bangkitlah semangat kita, sukacita kita. Ya, ada kasih, mengasihi satu dengan yang lain. Damai sejahtera, kesabaran, harus sabar. Sebagai anak Tuhan harus sabar menghadapi pandemi ini ya. Menghadapi pandemi ini sudah cukup, durasinya lama sekali, sudah cukup lama ya, sudah 1 tahun lebih saudaraku ya. Kadang-kadang kita tidak bisa bebas keluar kemana-mana, apalagi pulang kampung, apalagi saudara-saudara di luar agama kita saudaraku tidak bisa mudik sama sekali. Pemerintah sudah memberikan aturan tersendiri, tetapi kita sebagai orang percaya jangan melanggar. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan silakan mereka melanggar, tetapi kita harus berpatokan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau dikatakan ikuti protokol kesehatan, harus kita mengikuti protokol kesehatan. Kalau dibilang tidak boleh kemana-mana, berkeluyuran di luar sana sini, dan tidak boleh dulu untuk ngumpul-ngumpul di mana saja, harus jaga jarak, harus kita ikuti. Ya, ketika kita mengikuti sudah aturan pemerintah, sama artinya kita sudah mengikuti aturan dari pencipta kita, Yesus Kristus. Ya, harus kita menguasai diri kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 juga dia katakan orang yang menghasilkan buah hanya orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan. Dia katakan, barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saya mau katakan kepada kita saat ini, orang yang tinggal di dalam Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya, pasti akan berhasil, pasti akan berbuah. Jadi teladan di mana kau berada. Poin yang ketiga yang harus dilakukan oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan orang percaya supaya genaplah firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, supaya kita dikuatkan, diteguhkan dalam iman. Poin yang ketiga apa saudaraku? Tugas kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid Kristus, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Sering disinggung itu saudaraku ya. Dari khotbah pertama, khotbah kedua, apalagi di dalam kenaikan Yesus Kristus, pasti disinggung itu saudaraku. Apalagi dalam pemberitaan Injil. Poin yang ketiga, Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita. Ya, kekuatan yang baru harus kita miliki saudara. Dia katakan dalam ayat 8 itu, Kisah Para Rasul pasal 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Garis bawah itu. Kamu akan menjadi saksiku. Kita harus menjadi saksi Kristus. Kalau kita sudah menjadi orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas kita, harus kita menjadi saksi Kristus. Kita menjadi orang percaya kepada Tuhan tidak mudah saudaraku. Menjadi panggilan hamba Tuhan, melayani Tuhan tidak gampang saudara.
harus ada yang perlu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Harus ada komitmen kita di hadapan Tuhan yang harus kita perbuat. Bukan hanya sekedar melayani, menjadi worship leader, singer, bahkan terlebih pengkhotbah. Tidak sekedar itu. Harus ada yang harus kita buat menjadi saksi Kristus. Apa itu saudara? Memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ya? Menjadi saksi. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati saya dan saudara ketika kita melaksanakan tugas itu sebagai anak Tuhan. Diberkatilah kita. Mulai sekarang, bukan sampai esok, tetapi sampai ke ujung bumi. Ya, sampai selama-lamanya. Tidak terbatas, saudara. Tuhan itu luar biasa, saudara. Makanya dia layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan. Ya, di dalam Matius pasal 28 ayat 19 20, makanya dikatakan di situ perintah Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Pergilah. Buat apa? Harus punya tindakan yang kita gunakan. Tindakan harus punya iman terlebih dahulu, berdoa terlebih dahulu, berpuasa terlebih dahulu, baru pergi melangkah dengan iman. Pergi untuk apa? Pergilah. Nah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Dikatakan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 itu, saudara. Jadi jangan kita segan-segan melangkah. Jangan kita segan-segan pergi. Jangan kita segan-segan melayani. Dimanapun kita dipercayakan dalam pelayanan, itu adalah bukan manusia yang mengutus kita. Tuhan yang mengutus kita. Kalau Tuhan berkata, engkau melayani, kita siap melayani. Jangan kadang-kala orang dunia berkata, Tuhan ini aku, utuslah dia. Tapi anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Itu yang luar biasa, saudara. Jadi kalau sudah Tuhan mengutus kita, bahkan marilah kita melakukan tugas kita sehingga hidup kita itu dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga hidup kita itu adalah kuat, ya, semangat. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan seumur hidup kita. Karena hidup ini adalah kesempatan, saudara. Jangan kita sia-siakan selagi ada waktu. Tidak pandang bulu, baik itu muda maupun tua, harus lakukan yang terbaik selagi ada kesempatan itu. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini sebagai renungan kita ingat setiap hari hidup dalam kekuatan Roh Kudus, di mana Roh Kudus lakukan dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya dan kita sekalian, yaitu yang pertama tadi. Masih ingat gak? Apa poinnya, saudara? Pertama, Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Jangan malas berdoa, saudara, ya. Dan saya juga, ya, jangan malas berdoa. Ya. Poin kedua, Roh Kudus yang akan membimbing kepada kebenaran. Ya, Tuhan membimbing kita ke dalam kebenaran firman Tuhan. Karena dia adalah gembala kita yang baik. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Kalau engkau kuat, andalkan Tuhan 100%. Jangan hanya setengah, jangan hanya 80%. 100% andalkan Tuhan. Maka hidup saya dan saudara diperbaharui, yang lemah tadi menjadi kuat oleh Roh Kudus, oleh anugerah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengarkan, semoga kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita dan menjadi rema bagi kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu yang sudah kami dengarkan
bahkan yang sudah kami renungkan, yang sudah kami pelajari, di mana Rasul Paulus mengajarkan kepada orang-orang jemaat di Roma pada saat itu untuk tetap hidup kuat di dalam Roh Kudus, yaitu untuk mengajarkan tetap berdoa, mengandalkan Tuhan, dan biarlah firman-Mu itu Tuhan kami bisa memeteraikan di dalam kehidupan kami dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami, semua kami jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, sehingga hidup kami sudah diperbaharui oleh Kristus dan hari-hari kami sedemikian rupa diberkati oleh Tuhan. Setiap pekerjaan jemaat Tuhan, keluarga jemaat Tuhan, pelayan jemaat Tuhan diberkati semua oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, firman Tuhan ini semoga ya dan amin dalam kehidupan kami. Dan pujilah nama Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima firman Tuhan, bahkan menerima berkat Tuhan yang spesial hari ini yang kami dengar, yang hamba sampaikan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.